Sukses dari hati untuk ilahi. Nanti Riza selesai. Saya akan mulai Kita akan dari sebuah menyaksikan pertanyaan. champions talk yang akan disampaikan Apa oleh sih Ares dari modalku FEB. sampai bisa di Meraih, sini? Sampai kuat di medali sini? perunggu International Geography Olympiad tahun 2024. Slide-nya. Nah, modal ini datang dari keyakinan dalam diri saya bahwa pendidikan itu adalah sebuah hak, bukan sebuah kemewahan. Saya datang dari keluarga sederhana, tapi dibekali dengan modal yang sangat luar biasa. Ada kesehatan, ada kekuatan, keimanan, kasih sayang, dan kejujuran yang selalu datang dari Tuhan. Dari modal inilah saya berani melangkah, bahkan sesuatu yang tidak ada di angan-angan saya. Next slide. Nah, modal ini datang dari mimpi sederhana saya. Apa sih mimpi Muza? Mimpi saya cuma pengen naik pesawat. Mungkin kalian bisa 10 kali, 20 kali dalam setahun naik pesawat, wis biasa ya. Nah bagi saya itu adalah sebuah mimpi, sangat sederhana. Boleh di next? Nah dari mimpi inilah, ini video, tolong di play. Dari sinilah, dari mimpi kecil inilah saya bisa berkelana dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kompetisi ke kompetisi lain. Dari MFI, KSM, ONMIPA hingga lulus di UB dan saya bisa berdiri di sini. Semua itu dasarnya hanya keyakinan. Nah sekarang lanjutannya, saya izin menyampaikan sebuah materi dalam fisika. Ada yang namanya mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mungkin ketika kita mencapai mimpi, meraih mimpi, itu pasti ada tantangan, ada rintangan, ada barrier, penghalang. Yang mungkin secara tidak langsung mustahil kita tembus karena penghalangnya sangat tinggi. Itu secara mekanika klasik. Tapi secara mekanika kuantum, kita punya namanya tunneling effect. Jadi ada probabilitas tertentu partikel itu bisa menembus, bahkan energinya lebih tinggi. Nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita masih punya probabilitas dalam keadaan apapun. Kita masih punya langkah yang bisa kita tempuh dalam tantangan apapun, seperti dana pendidikan. Nah apa sih sebenarnya agar kita bisa mencapai tantangan itu, apa sih yang menyebabkan probabilitas itu bisa naik? Boleh di next slide. Nah, probabilitas itu akan naik ketika doa kita diimbangi dengan usaha, ridho orang tua sama ridho Tuhan. Nah ketika ketiganya itu bergabung pada sebuah doa, selaras, selevel dengan energi eigennya, maka jalan dari Tuhan pasti akan datang. Nah sekarang saya bertanya, sekarang kalian semua apakah masih berpikir mekanika klasik bahwa tembok itu nggak bisa kalian tembus, ataukah mekanika kuantum kalian itu bisa nembus dengan probabilitas tertentu yang bisa dinaikkan? Itu PR buat kalian ya. Oke, selanjutnya yang paling penting adalah jangan bercita-cita menjadi orang yang jujur saja. Jangan bercita-cita menjadi orang yang pinter saja, karena pinter wis banyak orang Indonesia, ya kan? Nah jadilah orang pinter yang jujur dan bertanggung jawab. Itu akan lebih bermakna bagimu. Oke, next. Ini ada sebuah moto saya yang mungkin kalau kalian googling akan ketemu nama saya bukan nama yang lain. Ada macul ilmu Gusti, macul rizki Gusti, dan macul ridho Gusti. Macul itu artinya apa? Mencangkul, mencari di dalam tanah. Jadi pertama mencangkul ilmunya Tuhan. Ilmu semuanya milik Tuhan.
kita hanya bisa menggalinya. Bahkan 10%, cuma 10% atau bahkan sedikit dari apa yang dimiliki Tuhan. Yang kedua, kalau kita mencari ilmu, kita butuh yang namanya rizki. Rizki itu bisa kesehatan, uang, dan lain-lainnya. Itu semua juga dari Tuhan. Dan yang terakhir, kalau ilmu sama rizkinya udah dapet, tapi kalau Tuhan itu enggak ridho, ya enggak bisa tetap. Jadi harus tiga-tiganya. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, saya izin minta doa untuk kalian semua. Semoga kita semua diberi kesehatan, kejujuran, dan tanggung jawab yang selalu bisa kita laksanakan. Sekian, saya Riza, seseorang anak kecil yang memiliki mimpi yang sangat sederhana. Terima kasih semua. Tepuk tangan untuk Riza. Selanjutnya kita akan menyaksikan Champions Talk yang akan disampaikan oleh Nares dari Institut Teknologi Bandung. Nares merupakan peraih medali perunggu International Geography Olympiad tahun 2024 di Irlandia. Mari kita sambut, ini dia Nares. Hai. Nares di sini. Dan hari ini aku mau ngomongin tentang suatu hal yang mungkin kita sering rasain, cuma gak berani buat obrolin. Atau mungkin hal yang rasanya kalian gak expect kalau kami ini juga bisa relate loh. Hari ini aku mau ngomongin tentang kegagalan. Boleh next slide? Oke. Dari kecil aku tumbuh untuk jadi anak yang ambisius. I've always loved achievements. Kalau aku ikut lomba aku pengen menang. Kalau aku di kelas aku harus 3 besar. Aku harus selalu punya target. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang bisa bikin aku ngerasa seenggaknya aku ini berharga. Sampai suatu saat, boleh next slide? Aku ternyata gagal untuk jadi timnas IGO 2023. Aku gagal di seleksi terakhir. Aku masih ingat pengumumannya waktu itu hari Jumat. Dan aku nangis sampai 4 jam lebih. Tapi setelah itu aku gak berhenti, aku coba lagi. Dan alhamdulillah aku jadi timnas IGO 2024. Waktu itu aku dapat perunggu. Cuma bisa dapat perunggu abis awarding night. Waktu yang lain happy, bebannya udah hilang. Aku masih nangis. Aku nangis karena aku gak mencapai target emas yang aku terapkan ke diriku sendiri. Tapi abis itu aku mikir, sebenarnya gagal itu apa sih? Boleh next slide? Lantas apakah gagal itu ketika kita nggak dapat sesuatu yang paling tinggi? Enggak dapat penghargaan dari orang lain? Well, sebenarnya gagal itu nggak objektif. Setiap orang berhak untuk mendefinisikan kegagalannya masing-masing. Mungkin gagal itu pertama, kalau misalnya kita berhenti buat nyoba. Kalau kita nggak belajar dari kesalahan, kita terlalu sibuk ngebandingin diri sama orang lain sampai-sampai kita lupa untuk apresiasi diri sendiri. Atau bahkan kita tuh udah gagal ketika kita terlalu takut buat nyoba karena takut untuk jadi gagal itu sendiri. Tapi apapun definisi gagal kalian, aku harap kalian gak lupa untuk ngasih ruang apresiasi ke proses. Karena walau gagal itu gak objektif, kita juga harus ingat, sukses itu bukan angka fix. Sukses itu proses. Setiap langkah yang kalian ambil itu merupakan spektrum dari kesuksesan kalian. Boleh next slide? So, jadi jangan lupa, kalau gagal sama sukses itu bukan hal yang mutlak. Dan
Dan aku mau remind lagi, seandainya sekarang kalian ngerasa gagal, pertama, kalian gak sendiri. Dan kedua, mungkin kalian gak bener-bener gagal, coba kalian pikir lagi, itu gagal menurut siapa? Menurut orang tua, menurut dunia, menurut ekspektasi yang ketinggian, atau mungkin menurut standar-standar yang sebenarnya kita nggak pernah sepakatin, tapi kita dipaksa untuk ngikutin standar itu. So, last, ini ada puisi yang aku tulis waktu aku kelas 12, judulnya Harap-Harap Cemas. Seandainya kalian masih berjuang untuk dapetin emas kalian, masih banyak sekali cemasnya, semoga kalian gak lupa untuk bisa kasih abolisi ke diri kalian sendiri. Semoga kalian gak lupa kalau kalian masih bisa amandemen apapun hukuman yang kalian terapkan buat diri kalian sendiri seandainya emas kalian gak tercapai. And remember to enjoy every steps that you take untuk mencapai emas tersebut. Dan terakhir banget, aku mau bilang jangan lupa untuk redefine your failure, claim your journey, dan kasih apresiasi buat diri kalian sendiri. Thank you. Tepuk tangan buat Riza dan Nares. Banyak pesan yang dikasih sama Riza dan Nares. Tadi inget nggak? Macul Rizkine Gusti. Macul opone Gusti? Sawah, macul sawah bukan. Ridone Gusti gitu. Oh nganjuk Mas Riza iku lho. Aku yo Jawa Mas Riza. Sama tadi kata Nares juga ya, tadi tulisannya bagus banget tuh. Aku boleh minta nggak buat diupload di Instastory biar dia sadar gitu kan. Biasanya kalau ada quotes-quotes gitu kan kita bisa upload di Instastory gitu teman-teman ya. Banyak pesan yang dikasih, intinya untuk meraih kesuksesan teman-teman harus mengadaptasi quantum physics, semua bisa ditembus sepadat-padatnya tembok. Ya, setinggi-tingginya tembok kita bisa tembus meraih kesuksesan. Tepuk tangan buat Riza dan juga Nares sekali lagi. Aku tadi sempat mention teman-teman ini khusus ya, ini khusus yang nonton langsung di Balai Sarbini gitu ya. Yang di rumah nonton aja nggak apa-apa. Aku akan bikin games. Siapa yang mau main games hari ini? Halo, yeay! Gamesnya seru banget teman-teman ya. Jadi akan ada roulette. Roulette itu kayak ibaratnya apa tahu nggak sih yang muter-muter itu yang tahu kan? Yang itu loh, yang itu. Nah nanti akan nongol harusnya angka-angka itu sesuai sama yang tertera di kursi masing-masing teman-teman yang ada di Balai Sarbini. Oke, siapa yang namanya atau enggak angkanya nongol di roulette teman-teman harus langsung ikut ke teman-teman panitia. Panitianya teman-teman yang akan mendata ada di samping kiri ya harusnya ya. Oh di sini juga ada. Oke, kita akan memilih 5 audiens yang terpilih dalam roulette kali ini. Untuk roulette-nya sudah siap? Sudah ada ya? Oke. Buat teman-teman yang nomor kursinya terpilih boleh ikutin kakak-kakak panitia untuk menunggu di pinggir stage. Nah ini dia roulette-nya. Ini di spin langsung semuanya ya. Oke, silahkan. Spin the roulette. Aku deg-degan ini. Oke, BB012 harap dicek ke kursinya masing-masing. D019, F037, BA007, wih James Bond, B009. Coba untuk teman-teman, oke 009, silakan ikut teman-teman panitia, mohon didata dulu kita akan main gamesnya setelah ini. Oke sekali lagi dicek kursinya masing-masing yang nomornya tertera di layar, harap ikut teman-teman panitia. Oke, D019 nggak ada ya, berarti tersisa 4 peserta yang akan ikut game setelah ini. Nah nanti gamesnya mainnya nggak sekarang teman-teman, jadi teman-teman harus stay tune karena setelah ini akan ada special performance dulu dari teman-teman COC Season 2. Sudah siap semuanya? Yang kiri mana suaranya? Lagi ya? Yang kiri mana suaranya? Yang tengah suaranya dong. Yang kanan apa lagi? Oke, Clash of Champions Season 2 Final Chapter. Mari
kita sambut special performance dari girl band dan boy band Class of Champions Season 2. Ada Syafa, Arin, Amara, Rachel, Aksval, Vina, Neria, Nares, Nevan, Arkan, Gilbert, Sean, dan last but not least, Austin. 궁금해서 미칠 것만
Tepuk tangan buat girl band dan boy band COC Season 2. Keren guys, gokil. Astaga, gimana penampilannya, seru gak? Tadi Austin kayak, kita ngapain sih kayak gini-gini guys? Padahal di sini cuma belajar-belajar doang guys. Tapi they are all having fun. Tepuk tangan buat mereka semua loh. Gokil, aku ngeliat kemarin gladi resika mereka seru-seru banget. Sumpah nggak kalah energik sama hari ini. Gokil, aku pengen ikutan ngedance deh. Aduh, oke teman-teman, sesuai janji aku tadi, aku akan ngajak